Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita bahas lagi soal-soal untuk persiapan nanti P3K Kebidanan 2023 ya. Sebelumnya, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel akunnya. Lalu nyalakan loncengnya biar dapat video updatean terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat video-video pembahasan seperti ini ya, khususnya tentang P3K kebidanan. Oke guys, kita lanjut aja ke soal nomor pertama. Seorang ibu usianya 20 tahun datang ke BPM mengeluh mulas-mulas yang semakin lama semakin sering. Ibu mengatakan keluar cairan berupa lendir darah. Oh, baru keluar lendir darah dari jalan lahir. Ini adalah kehamilan yang pertama. Ibu pernah mengalami keguguran 1 kali, dan hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80, nadinya 80 kali per menit, dan respirasinya 20 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius. TFU 3 jari di bawah VX. Puka, persentasi kepala, dan detak jantung janinnya 140 kali per menit. Hisnya 3 kali 10 menit 35 detik. Pada pulpa vagina normal. Pemeriksaan dalam pulpa vaginanya normal, pembukaan 3. Oh, udah ada pembukaan ya. Ubun-ubun kecil tepat berada di arah jam 12. Kepala berada sejajar dengan spina ischiadica. Ketuban utuh. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. G2 P0A0 infartu kala 1 fase laten. B. G2 P0A1 infartu kala 1 fase laten. C. G2 P0A0 infartu kala 1 fase aktif. D. G2 P0A1 infartu kala 1 fase aktif. E. G2 P0A0 infartu kala 1 fase deselerasi. Ini pembukaan 3 ya, otomatis kalau pembukaan itu dia berada di fase laten nih, pembukaan 3. Kalau fase aktif itu berarti dianya udah pembukaan 4 ke atas. Berarti kita coret yang ini, yang fase aktif. Kita lihat lagi di opsi jawaban yang fase latennya ya. Kita lihat ini grafida berapa. Nah, ini adalah kehamilan yang pertama. Ibu pernah mengalami keguguran 1 kali. Oh, berarti ini hamil kedua ya, karena keguguran 1 kali. Oh, berarti G2 P0A1 fase laten. G2 P0A1. Nah, berarti jawabannya B ya. Deselerasi bukan. G2 P0A1 karena dia pernah keguguran. Jawabannya B. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 2 ya. Seorang ibu usia 20 tahun datang ke BPM mengeluh mulas-mulas yang semakin lama semakin sering. Udah ada mules. Soal yang tadi ya, tapi pertanyaannya yang akan beda. Ibu mengatakan keluar cairan berupa lendir darah. Udah keluar lendir darah juga. Dari jalan ini adalah kehamilan yang pertama. Ibu pernah mengalami keguguran 1 kali. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. TFU 3 jari di bawah VX, puka, persentasi kepala, detak jantung janin 140 kali per menit. Hisnya 3 kali 10 35 detik. Pemeriksaan dalam pulpa vagina normal, pembukaan 3 cm, ubun-ubun kecil tepat berada di arah jarum 12. Kepala berada sejajar dengan spina ischiadica, ketubannya utuh. Apakah yang menjadi dasar penegak diagnosa infartu adalah, pada kasus di atas adalah mules yang semakin sering. Ini bukan ya. Keluar lendir bercampur darah, ini juga bukan. Belum tentu dianya ada. Biasanya sih kalau misalkan untuk menentukan dianya masuk proses persalinan, infartu itu adalah adanya pembukaan ya. Kalau mules kan kadang belum ada pembukaan, kadang udah ada mulus-mulus, kayak mulus palsu, keluar lendir darah juga kadang suka udah ada, tapi belum ada pembukaan. Kepala berada di bawah di spina ischiadica, ini juga bukan ya.
Yang jelas itu penegak diagnosa bahwa dianya infarto itu adanya pembukaan ya guys ya, dimana pembukaan di sini adalah pembukaannya sudah 3 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini soalnya masih sama ya. Seorang ibu usia 20 tahun datang ke BPM mengeluh mulas-mulas yang semakin lama semakin sering. Ibu mengatakan keluar cairan berupa lendir bercampur darah dari jalan lahir. Ini adalah kehamilan yang pertama. Ibu pernah mengalami keguguran 1 kali. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. TFU 3 jari di bawah VX, puka, persentase kepala, detak jantung janin 140 kali per menit. His-nya 3 kali 10 detik, 35 detik, dan pada pemeriksaan dalam pulpa vagina normal, pembukaan 3 cm. Ubun-ubun kecil tepat berada di arah jarum 12, kepala berada sejajar dengan spina ischiadica, ketuban utuh. Nah, soal pertanyaannya, berdasarkan data dalam soal, penurunan kepala janin berada pada Hodge berapa? Untuk menentukan Hodge, kita lihat di soal ini ada ada yang menjelaskan bahwa si kepalanya berada sejajar dengan spina ischiadica. Kalau Hodge 1 itu bagian terendah janin sejajar dengan tepi atas simfisis, jadi bukan ya. Kalau Hodge 2 itu bagian terendah janin sejajar dengan tepi bawah simfisis, bukan juga. Nah, kalau Hodge 3 bagian terendah janin sejajar dengan spina ischiadica. Berarti jawaban yang tepat itu adalah C ya. Hodge 4 itu bagian terendah janin sejajar dengan koksigis gitu. Jadi jawaban yang tepat yang sejajar dengan spina ischiadica adalah Hodge 3. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang ibu usianya 20 tahun datang ke BPM mengeluh mulas-mulas yang semakin lama semakin sering. Ibu mengatakan keluar cairan berupa lendir bercampur darah dari jalan lahir. Ini adalah kehamilan yang pertama. Ibu pernah mengalami keguguran 1 kali. Hasil pemeriksaannya, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. TFU 3 jari di bawah pusat, PX, puka, persentase kepala, dan detak jantung janinnya 140 kali per menit. His-nya 3 kali 10 menit 35 detik. 40 PD pemeriksaan dalam pulpa vagina normal, pembukaan 3 cm, ubun-ubun kecil tepat berada di daerah jam 12. Kepala berada sejajar dengan spina ischiadica dan ketuban utuh. Apakah asuhan yang sesuai dengan kasus di atas? Kita lihat opsi jawabannya. Mengajurkan ibu untuk berbaring miring ke kiri. Kalau misalkan si ibunya cuma rebahan aja, otomatis si pembukaannya tidak akan cepat untuk membukanya ya. Jadi ini salah ya, bukan. Mengajurkan ibu untuk tirah baring ini juga sama. Mengajurkan ibu untuk berbaring. Mengajurkan ibu untuk mobilisasi. Nah, untuk mempercepat proses pembukaan, kita harus mengajurkan ibu untuk mobilisasi, untuk banyak gerak biar pembukaannya cepat ya. Jawaban yang tepat adalah C. Mengajukan ibu istirahat juga bukan ya. Mengajukan ibu untuk pulang terlebih dahulu. Nah, karena udah ada pembukaan, alangkah baiknya kita lanjutkan ibu untuk mobilisasi biar si pembukaannya terus-terusan meningkat gitu. Terus-terusan maju si bukaannya dan lebih cepat. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Di soal nomor 5 ini, Nyonya T G3P1A1 datang ke bidan jam 11.30, mengatakan kencang-kencang teratur, ibu belum ada keinginan meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80, nadinya 80 kali per menit, dan respirasi 20 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius, TFU 3 jari di bawah PX, puka, persentase kepala. Penurunan kepala udah 4/5. Detak jantung janin 140 kali per menit, his-nya 3 kali 10 menit 35 detik. Hasil VT-nya pembukaan 5-6 cm. Ketuban positif, kandung kemihnya penuh ya. Berdasarkan data dalam soal penurunan kepala janin berada pada, nih kita lihat kalau di soal ini yang menjadi ciri khasnya itu adalah perlimaan ya guys ya. Dimana perlimaannya 4/5. Kita coba lihat di opsi jawabannya. 4/5 itu
Kalau misalkan 5/5 itu Hodge 1 ya. Nih, ini berarti salah ya, karena ini harusnya 5/5, penurunan kepalanya di 5/5. Terus Hodge 1 dan 2. Hodge 1 dan 2 itu penurunan kepalanya di 4/5. Jadi jawaban yang tepat ini adalah B ya. Sedangkan kalau Hodge 2 dan 3 itu di 3/5. Kalau Hodge 3 aja itu di 2/5. Dan kalau Hodge 3 sampai 4 itu ada di Hodge 1/5. Jadi jawaban untuk penurunan kepala 4/5 itu ada di Hodge 1 dan 2. Jadi jawabannya itu adalah B ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini soalnya masih sama ya, tapi pertanyaannya yang beda. Tapi kita bacakan aja. Nyonya G3P1A1 datang ke bidan jam 11.30 mengatakan kencang-kencang teratur. Ibu belum ada keinginan meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80 dan di 80 kali per menit dan respirasinya 20 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius. TFU 3 jari di bawah VX. Pukanya persentase kepala, penurunan kepala 4/5. DJJ 140 kali per menit dan HIS-nya 3 kali 10 detik 35 detik. Hasil VT-nya pembukaan 56 cm, ketuban utuh, kandung kemih penuh. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Karena ini pembukaan 56, berarti ini udah masuk fase aktif ya. Kita coret dulu yang fase laten. Fase laten salah, ini fase laten salah. Nah, terus pembukaan 56. 56 ini tuh masuk ke fase dilatasi maksimal. Kalau akselerasi ini pembukaan 3 sampai 4 ya. Kalau misalkan deselerasi ini pembukaan 9 sampai 10. Jadi untuk pembukaan 56 ini adalah dilatase maksimal fase aktif gitu. Jadi kita lihat lagi di sini si ibunya G3P1A1 kala 1 fase aktif dilatasi maksimal ya, jawabannya C. Kenapa dilatasi maksimal? Karena si ibunya udah pembukaan 5-6 cm dan udah masuk fase aktif. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal nomor 7 ya. Ini pertanyaannya aja yang beda. Soalnya masih sama, aku bacakan lagi ya. Nyonya G3P1A1 datang ke bidan jam 11.30, mengatakan kencang-kencang teratur. Ibu belum ada keinginan untuk meneran. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 120/80, nadi 80 kali per menit dan respirasinya 20 kali per menit. Suhunya 36,5 derajat Celcius, TFU 3 jari di bawah VX. Buka presentasi kepala, penurunan kepalanya 4/5. DJJ 140 kali per menit, HIS-nya 3 kali 10 detik 35 detik, hasil VT-nya pembukaan 5-6 cm. Ketuban positif, kandung kemih penuh. Apakah asuhan yang tepat untuk kasus di atas? Jadi kita harus asuhan yang apa yang harus kita lakukan kepada pasien tersebut? Pertanyaannya. A. Menganjurkan jangan minum dulu. Ini bukan ya, nanti takutnya si ibunya dehidrasi. Ini tidak asuhan sayang ibu. Menganjurkan kencing di V-spot, ini akan menyebabkan ibu tidak nyaman ya, jadi bukan juga. Menganjurkan kencing di kamar mandi. Nah, ini lebih tepat ya. Karena sekalian juga si ibunya biar mobilisasi juga, biar jalan-jalan, biar cepat juga pembukaannya. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Kateterisasi dengan nalaton kateter. Kateterisasi dengan kateter metal juga ini akan menyebabkan si ibunya tidak nyaman ya. Gitu. Soal nomor 8. Seorang perempuan usianya 25 tahun, G2P1A0. Parturian eterem datang ke BPM dengan keluhan ingin meneran. Ibu mengatakan ia trauma dengan persalinan pertamanya karena robekan perineum yang luas dan jahitan yang banyak. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 130/80, nadinya 84 kali per menit dan suhunya 24 kali per menit. Respirasi 24 kali per menit, suhunya 37,4 derajat Celcius. Pemeriksaan abdomen bagian terendah janinnya kepala, HIS-nya 5 kali 10 detik 45 detik. Oh, udah 5 kali ya dalam 10 menitnya, 45 detik. DJJ-nya 142 kali per menit. Reguler, bagus. Pemeriksaan dalamnya pembukaan lengkap. Oh, ini udah masuk kala 2 berarti ya. Ketuban utuh, apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Ini kala 3 itu bukan ya, setelah bayi lahir. Ini fase aktif bukan, karena ini udah masuk ke kala 2, infartu kala 2. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B ya.
Oke guys, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 25 tahun, G2P1A0 Paturien Aterem datang ke BPM dengan keluhan ingin meneran. Ibu mengatakan ia trauma dengan persalinan pertamanya karena robekan perineum luas dan jahitan yang banyak. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 130/80, nadi 84, respirasi 24, suhunya 37,4, pemeriksaan abdomen bagian terendah janinnya kepala. Hitsnya udah 5 kali dalam 10 menit 45 detik. Detak jantungnya 42 kali per menit reguler. Pemeriksaan dalam pembukaannya lengkap, namun ketubannya masih utuh. Apa tindakan awal yang harus dilakukan oleh bidan? A. Memimpin persalinan. Sebelum kita memimpin persalinan, di sini ada kata-kata bahwa di soal ketubannya utuh, berarti belum ya. Menyiapkan partuset juga belum. Memberitahu hasil pemeriksaan juga bukan. Memecahkan ketuban ya, karena pembukaan sudah lengkap namun ketuban utuh, makanya sekalian pemeriksaan dalam kita memecahkan ketuban atau dengan yang disebut dengan amniotomi ya. Mengajarkan teknik meneran juga bukan. Oke guys, jadi jawaban yang tepat adalah D. Kenapa D? Karena pembukaannya lengkap dan ketubannya masih utuh. Jadi jawaban yang tepat, kita pecahkan dulu ketubannya, baru kita pimpin persalinan. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, di soal nomor 10 ini seperti biasa kalian jawab di kolom komentar ya guys ya. Lalu kalian sertakan juga alasannya kenapa jawabannya itu. Oke guys. Oke guys, cukup sekian pembahasan video kali ini. Kalau misalkan ada yang salah, silahkan dikoreksi ya, dijawab, dikoreksi di kolom komentar. Kita diskusi nanti ya. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.